Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal deret geometri tak hingga untuk matematika kelas 10. Di video yang sebelumnya ada baris dan deret aritmatika, kemudian baris dan deret geometri, sekarang deret geometri tak hingga. Oke. Ada 5 soal yang saya berikan ya, bersumber dari buku Erlangga Pengarang Nur Mandiri, jadi bisa dicek juga di buku Erlangga. Untuk soal nomor 1, hasil jumlah dari 4 tambah 2 tambah 1 untuk baris tak hingga, deret tak hingga geometri ya, ini. Deret tak hingga geometri. Ini saya beri sedikit materi dulu ya. Ini hanya berlaku untuk rasionya itu kurang dari 1 atau angkanya ini mengecil ya. Untuk rasio kurang dari 1 pakai rumus S tak hingga itu pakai rumusnya air. A per 1 min R. Saya seringnya menyingkatnya sebagai air. A per 1 min R. Jadi untuk rasionya hanya kurang dari 1. Untuk yang rasio dari lebih dari 1 gimana Bu? Misalnya gini, 1 tambah 2 tambah 4 tambah 8 dan seterusnya. Ini kan rasionya 2 ya. Atau kali 2 kali 2 kali 2. Ini kalau makin ke sana, makin besar, maka tidak bisa ditentukan jumlah tak hingganya. Itu kalau S tak hingganya jadi tak hingga. Ya. Jadi makin besar. Sedangkan kalau yang soal-soal seperti ini kan makin kecil. Ya. Makin kecil jadi ada rumus tak hingganya. Terbatasnya kan 1 dikalikan, ini kan rasionya setengah ya. Setengah, seperempat, seperdelapan, 16 dan seterusnya makin kecil. Jadi bisa mentok di angka berapa maksimalnya seperti itu. Jadi menggunakan rumus ini. S tak hingga sama dengan air. A per 1 min R. Ya. Berarti itu soal seperti ini. Hasil jumlah 4 tambah 2 tambah 1 dan seterusnya. Untuk memasukkan ke rumus harus tahu dulu A-nya berapa. A-nya 4 ya, suku pertamanya. Rasionya berapa? Suku kedua dibagi suku pertama. Atau udah paham lah ini 4 sama 2 berarti setengahnya. Atau saya tulis suku kedua 2, suku pertamanya 4, 2 per 4 berarti 1 per 2. Rasio 2, setengahnya, dan seterusnya. Berarti rumus S tak hingganya, S tak hingga air A per 1 min R. A-nya itu 4, 1 min rasionya setengah. Oke, 4. 1 dikurangi setengah, 1 roti dikurangi setengah tinggal setengah. 4 dibagi setengah bukan 2 ya, berarti 4 dikali 2 per 1, 8. Oke, jawabannya 8. Jadi kenapa bisa 8 gitu ya? Kalau di logika, kenapa bisa 8? Karena kan barisannya gini ya, 4 tambah 2 tambah 1, setengahnya berarti kan seper 2, setengahnya seperempat, setengahnya berarti seper 8, seper 16, kemudian seper 32, dan seterusnya. Makin kecil ya. 4 tambah 2 tambah 1 ini sudah jadi 7. 7 tambah setengah 0,5. 0,5 tambah seperempat 0,25. Tambah seper8 0,125 ya. Dan seterusnya. Kalau ini semua dijumlah ya, ini tidak akan melebihi angka 1 atau maksimal 1 atau kurang dari 1. Jadi kalau 7 ditambah semua ini nggak akan melebihi 1. Jadi maksimalnya dianggapnya 8 seperti itu. Ini hanya angka pendekatannya. Ya. Jadi itulah kenapa untuk barisan deret geometri yang rasionya itu kurang dari 1 bisa dicari nilai maksimumnya atau hasil jumlahan dari deret geometrinya. Lanjut next nomor 2. Jumlah tak hingga dari deret geometri itu adalah berapa? Suku pertamanya A-nya 18 ya. Rasionya berarti U2 dibagi U1. 12 dibagi 18. Suku keduanya kan 12 ya dibagi 18. Jadi sama-sama dibagi 4. Jadi dibagi 6 ya. Maksudnya dibagi 6 jadi 2 per 3. Dibagi 6 jadi rasio 2 per 3. Oke, rasio kurang dari 1 berarti S tak hingganya air A-nya adalah 18,
1 dikurangi rasionya 2/3. Oke, 1 min 2/3, berapakah dia? Kalau yang belum paham ya, 1 itu 3/3, dikurangi 2/3, 3 kurangi 2 jadi 1/3. Oke, 18 dibagi 1/3 sama dengan 18 dikali 3/1. 18 kali 3 berapa? 54. Jadi jawabannya 54. Sederhana ya, jadi untuk soal seperti ini rumusnya pertama mudah dihafal, kemudian tinggal menghitung pecahan, angka dibagi pecahan. Ini yang harus hati-hati ya, jangan sampai salah menghitung penjumlahan, pengurangan maupun pembagian dengan pecahan. Next, soal nomor 3, ini udah ada positif negatif, berarti bisa dilihat rasionya nanti bakal jadi negatif ya. Oke, suku pertamanya 1, berarti A-nya sama dengan 1, rasionya U2 dibagi U1. Berarti ini U2-nya ada minnya ya, hati-hati ya. Min 3/4. Oke. Min 3/4. U1-nya 1 ya. Min 3/4 bagi 1 berarti min 3/4. Oke, ketemu min 3/4 rasionya berarti S tak hingganya air. A-nya 1. Rumusnya 1 min. Rasionya min ketemu min 3/4. Hati-hati nanti di sini ya. 1/1 min ketemu min jadi plus 3/4. Berapakah 1 tambah 3/4? Ya. Buat yang belum tahu saya jabarkan di sini 1 tambah 3/4. 1 itu sama kami nyebutnya menjadi 4/4 ya. Tambah 3/4 jadi 7/4. Oke, berarti 1/7/4. 1 dibagi 7/4 ya. Berarti 1 dikali 4/7. Jawabannya 4/7. Ini saya tuliskan caranya agak panjang biar nggak salah dalam penghitungan pecahan, angka dibagi pecahan maupun penjumlahan pecahan. Oke, jawabannya 4/7. Ya. Lanjut ke soal berikutnya nomor 4. Dilihat geometri tak hingga, ini A-nya 27 atau suku pertama 27. Rasionya berarti U2 dibagi U1. Bu bosan Bu U2 bagi U1, boleh langsung U4 bagi U3 boleh ya. Kita ambil yang simpel aja, yang depan sendiri aja ya. U2-nya ini min 9 ya. Min 9 dibagi sama 27. Oke, sama-sama dibagi 3 ya bisa. Atau dibagi berapa nih? Dibagi 3 ya? Atau dibagi 9 bisa? Bisa, bagi 9 berarti min 1/3. 27 bagi 9 kan 3 ya, berarti min 1/3. Berarti S tak hingganya itu air, A/1 min R. A-nya 27. 1 min rasionya min 1/3. Berarti 27/1 plus 1/3. Oke, 1 plus 1/3 berapa? 1 tambah 1/3 berarti kan 3/3 ditambah 1/3 sama dengan 4/3. Berarti 27 dibagi sama 4/3. Jangan bingung ya kalau ada angka dibagi pecahan. 27 dibagi 4/3 sama dengan 27 dikali 3/4. Tinggal dibalik yang bawah jadi ke atas ya. Oke, 27 dikalikan 3 jadi 81/4. Jawabannya adalah yang B. Oke, mudah ya, bisa dipahami untuk soal nomor 1 sampai nomor 4-nya. Jadi yang penting hafal rumusnya, S tak hingga itu sama dengan A/1 min R atau disingkat air. Kemudian tinggal masukkan A-nya berapa, rasionya berapa, kemudian menghitung untuk angka-angka, biasanya angka dibagi pecahan. Oke, untuk soal nomor 5 yang mungkin agak sedikit berbeda ya.
Diketahui jumlah deret geometri tak hingga adalah 125/8. Suku keduanya adalah 5/2. Rasionya berapa? Sekarang nggak nyari S tak hingganya nih, malah justru nyari rasionya. Nah, rumus S tak hingga, ini kan S tak hingganya berapa? 125/8 ya. Oke, suku keduanya, U2-nya sama dengan 5/2. S tak hingga kan padahal rumusnya itu air. Oke. Ini jadi A/1 min R sama dengan 125/8. Kalau ini itu U2 berarti kan A dikalikan R ya, AR sama dengan 5/2. Oke. Sekarang ini sama ini hubungannya di gimana ini? Dimasuk-masukin apa gimana nih gitu ya. Jadi kita bisa memasukkan atau substitusi dari salah satu ke satu yang lainnya. Biasanya yang sederhana masuk ke yang lebih sulit. Jadi ini nanti akan kita substitusikan ke sini ya. Substitusi. Oke. Substitusinya mau yang mana? A-nya apa R-nya? Ya kita karena cari rasio berarti kita A sama dengan biar rasionya berapa. Nah kalau dari ini buat jadi rasio berarti kan ini pindah ke bawah ya. Sama-sama dibagi R berarti 5/2R gitu kan. Ini pindah ke bawah sini. Ya, jadi 2R. Jadi A-nya ini substitusikan ke sini. Sedangkan yang atas kan A/1 min R sama dengan 125/8 ya. Oke, boleh kita kalikan silang nih. Ini kali ini ya. Jadi 8A sama dengan ini kalikan ke sana, ini kalikan ke sana gitu. 125 dikali 1 min R. Berarti 8A sama dengan ini kalikan silang ya, karena pakai kurung. 125 kali 1, 125. 125 kalikan R min 125 R. Oke, yang mau kita substitusikan berapa? Ini kan ya. A-nya kita masukkan ke sini, berarti 8 dikalikan A. 5/2R sama dengan 125 min 125R. Oke, berarti kita buat 8 kalikan 5/40R ya. Oke, atau 8-nya dibagi 2 jadi 4. 4 kali 5 berarti 20/R sama dengan 125 min 125R. Ya, karena ini persamaan, kita nanti mencari R-nya. Biar lebih mudah, nggak ada perperan R, kita kalikan semuanya dengan R. Boleh ya, semua dikalikan dengan R, 20/R kalikan R, R-nya hilang. Jadi 20, 125 kalikan R, 125R, 125R kalikan R, berarti 125R kuadrat. Oke, 125R min R kuadrat. Nah, ini jatuhnya kayaknya pemfaktoran lagi ya. Oke, kita pindahkan ke kanan semua, ke kiri semua ruasnya ya. Min 125 pindah ke kanan, ke kiri jadi 125R positif. R kuadrat, ini pindah ke kiri jadi min 125, kemudian plus 20 tetap ya. Sama dengan 0. Oke, sebelum difaktorkan bisa disederhanakan dulu dibagi berapa nih? Semua bisa dibagi dengan angka berapa? Nanti semua dikali ini. R sekarang semua dibagi 5 bisa ya? Kayak 5 deh maksimal. 125 bagi 5 jadi 25R kuadrat. Ini juga 25, 20 bagi 5 jadi 4. Nah, ini bisa difaktor ini. Oke, berapa kali berapa biar jadi faktor? 25 itu 5 kali 5 ya. Oke, 5R sama 5R. Oke, 4 itu kan 2 kali 2 atau 4 kali 1. Supaya jadi 25 berarti kan 5 kali 4 ditambah 1 bisa nih. 5 dikali 4 ditambah 1. 5 kali 4R berarti 5 kali min 4R min 20, min 20, min 5R min 25. Min 1 kalikan min 4 ketemunya plus 4, bener nih. Berarti 5R min 1 sama dengan 0, 5R sama dengan 1, R-nya 1/5. Atau 5R min 4 sama dengan 0, 5R sama dengan 4, R-nya sama dengan 4/5. Ini pindah ruas ya maksudnya ya, kenapa jadi seperti ini? Karena kita sama dengan 0, kemudian faktor pindahkan ruas dan sebagainya.
ada 2 R nih, R sama dengan 1/5 atau R sama dengan 4/5. Adanya yang mana? 4/5 ada nggak? Nggak ada ya, adanya 1/5 tok ya. Jadi E-nya sama dengan 1/5. Jadi bisa R-nya 1/5 maupun R-nya 4/5. Hasilnya sama saja. Oke. Oke, untuk soal nomor ini kuncinya mensubstitusi dan memfaktorkan ya. Jadi materi dasar persyaratnya adalah aljabar pindah ruas, kemudian faktor-faktor, bagi-bagi, kali-kali, pecahan, pangkat, dan sebagainya. Oke, itu semua soal untuk deret geometri tak hingga. Ada 5 soal, silahkan dipahami. Jika ada yang masih kurang jelas, bisa ditanyakan lebih lanjut dengan saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.